bagasi. Terus-menerus melambai minta tolong. Tidak butuh waktu lama untuk gerakan ini menghasil. Sebuah mobil di belakang melihatnya. Dia segera menelepon polisi. Polisi memintanya untuk memberikan nomor plat. Tapi penampilan pemilik mobil tidak cocok dengan penculik. Sepertinya dia menggunakan lisensi palsu. Polisi baik hati yang mengejarnya. Lihatlah penampilan penculiknya. Polisi bergegas untuk berhenti. Tapi tetap membuat si penculik lebih waspada. Dia segera berbalik dan menuju ke jalan tol. Petunjuk itu putus. Helen meminta gadis di bagasi untuk melihat apakah ada sesuatu. Dia menemukan seember cat. Helen menyuruhnya dia tuang cat keluar untuk meninggalkan bekas. Pada saat yang sama, Helen juga memberitahu helikopter untuk mulai mencari. Pada saat ini, pemilik mobil di belakang mobil, penculik menemukan bahwa catnya tumpah. Pengemudi tidak tahu orang ini adalah penculik. Jadi ingatkan dia dengan baik. Cat di bagasi tumpah. Penculik panik. Segera berkendara di dekat sungai. Dia membuka bagasi, berniat membuat gadis itu koma lagi. Pada saat ini, orang baik baru saja lewat. Penculik menggunakan sekrup untuk mengancamnya agar tidak mengeluarkan suara. Orang itu melihat penculik mulai panik. Jadi cepat kembali ke mobil dan hubungi polisi. Tapi telepon baru saja terhubung. Kemudian penculik memecahkan jendela mobilnya. Lalu mukul dan jatuhkan dia ke tanah. Lalu taruh dia di bagasi dengan gadis itu. Gadis yang ketakutan memberitahu Helen di ujung sana bahwa penculiknya telah berganti mobil. Tapi sebelum dia bisa mengatakan beberapa patah kata, pria itu terbangun. Dia mulai gila dan berteriak. Ini benar-benar membuat penculik marah. Dia menghentikan mobil, membuka bagasi, menikam pria itu sampai mati. Melihat adegan ini dengan mata sendiri, gadis putus asa mengucapkan pepatah. Tapi Helen tidak menyerah, dia bersorak untuk gadis itu. Ambil dompet orang itu. Melalui nomor kartu identitas, Helen dengan lancar menemukan plat nomornya. Pada saat yang sama, polisi menemukan mobil yang ditinggalkan penculik. Melalui sidik jari di mobil, mereka dengan mudah menemukan alamat rumahnya. Tapi istri penculik sepertinya tidak tahu tentang kasus suaminya ini. Pada titik ini polisi menemukan penculik juga memiliki sebuah peternakan. Mereka segera pergi ke sana. Di sisi lain, penculik pergi ke sebuah pompa bensin. Gadis pintar memanjat dari bagasi ke belakang mobil. Tapi hanya bisa menjulurkan separuh badan. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berteriak untuk mendapatkan perhatian staf. Akhirnya berhasil. Dia hanya menggunakan pisau untuk mengancam penculik dan mencoba membuka pintu mobil. Tapi penculik menembaknya dengan bensin. Setelah beberapa saat, dia melemparkan korek api. Staf langsung terbakar dan mati. Penculiknya marah dan membuka bagasi mobil dan membuat gadis itu pingsan. Helen sekali lagi kehilangan kontak dengan gadis itu. Tidak lama dia sampai di peternakan juga. Sambil memeluk gadis itu, dia menemukan panggilan telepon ke polisi berlangsung sudah setengah jam. Helen menyarankan dia untuk mengaku. Jangan sakiti gadis itu. Tapi penculiknya hanya mengatakan satu kalimat. Udah terlambat. Hanya ada dua kata itu. Segera mengingatkan Helen tentang kejadian setengah tahun yang lalu, sangat mirip. Dia segera mengkonfirmasi bahwa penculiknya adalah pembunuhnya. Mendobrak dan membunuh seorang gadis dari setengah tahun yang lalu. Pada malam hari, polisi datang ke peternakan. Tapi udah berapa kali mereka mencari, tanpa menemukan petunjuk apapun. Pembunuhnya menempatkan gadis itu di ranjang operasi. Pakaiin masker oksigen, lalu potong pakaian. Lepaskan sepatu, nyalakan musiknya. Mulai mencuci rambutnya. Di sisi lain, poluan Helen ke rumah si pembunuh. Dia dengan cermat mencari, secara tidak sengaja menemukan sebuah ruang bawah tanah di halaman rumahnya. Dia baru saja akan mengeluarkan ponselnya dan memanggil polisi. Kemudian, sayangnya, HP jatuh. Dan tidak ada sinyal di ruang bawah tanah. Karena untuk menyelamatkan gadis itu, dia hanya perlu perlahan turun. Periksa ruang bawah tanah dengan cermat. Pada saat ini si pembunuh tiba-tiba muncul. Helen segera bersembunyi di sebuah ruangan. Tapi si pembunuh juga pergi ke sini. Dalam sini darah segar ada di mana-mana. Helen bersembunyi di lemari tidak berani bernafas seperti itu. Melalui celah, dia melihat si pembunuh mengangkat satu wig dan menciumnya. Pada titik ini, Helen ngeri mengetahuinya. Ini bukan wig. Ini rambut dan kulit manusia asli. Ternyata kak perempuan si pembunuh.
Dulu memiliki rambut emas yang indah. Tapi kemudian meninggal karena sakit. Dari situ, pembunuhan mulai. Mencari gadis dengan rambut emas di mana-mana untuk mengumpulkan rambut kolek. Pada saat ini, dia tampaknya telah menemukannya. Langkah demi langkah menuju lemari. Helen menahan napas yang dia bisa. Untung dia baru saja sampai. Ambil kemeja dan cium sebentar lalu pergi. Dia kembali ke ruang operasi, mengangkat pisaunya. Bersiap untuk memotong kulit kepala gadis itu sebagai souvenir. Pada saat rambut ini menggantung, Helen menyelinap di belakangnya dan menjatuhkannya. Saat dia melepaskan ikatan gadis itu, kemudian si pembunuh bangun lagi. Celupkan kepalanya ke dalam bak mandi. Saat dia mikir akan mati karena tenggelam, gadis itu segera menikam pisau di belakang si pembunuh. Dua orang langsung melarikan diri keluar dari situ. Tapi pembunuh masih mengejar. Tiba-tiba, dia berteriak keras. Gadis itu sekali lagi menyerangnya. Helen menendangnya ke ruang bawah tanah. Mereka akhirnya aman. Helen masih panik, keluarkan ponselnya. Akan memanggil polisi. Kemudian gadis itu menghentikannya, Helen segera mengerti. Mereka mengikat si pembunuh di ruang bawah tanah. Membiarkan dia tinggal di sana sendiri sampai mati. Kali ini di wajah si pembunuh. Akhirnya kelihatan ketakutan terungkap. Dia memohon pengampunan. Tapi Helen menoleh dan berkata dengan dingin. Sudah terlambat.